Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abdilam Taman dari tingkat 3, jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jambi, akan menjelaskan tentang Microsoft Access, yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas sistem informasi laboratorium medis. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu Microsoft, apa itu tabel, field, dan record. Tabel merupakan kumpulan dari beberapa record dan field. Sebagai ilustrasinya, kita buka di sini. Yang mana di sini ini ada tabel. Dari keseluruhan tabel ini kita namakan dengan record. Lalu ada cara-cara untuk membuat tabel, membuat field, menambahkan field, dan menghapus record. Di sini saya akan sedikit berbagi langsung di aplikasi Microsoft Access, yang mana Microsoft Access ini sendiri digunakan untuk membuat database. Karena tugas ini dispesifikkan untuk pengenalan tombol atau tool, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang tool-tool yang ada. Dari halaman pertama, yaitu file, kita melihat ada beberapa tool yang bisa dibuka. Ini open untuk membuka database. Ini adalah data yang pernah saya buat, yang mana isinya menyimpan data-data yang telah kita buat dulu. Lalu new ada untuk membuat database baru. Lalu di sini ada blank database, blank web database, recent template, simple template, dan my template. Yang mana blank database ini adalah database yang kosong. Lalu blank web database adalah database web yang kosong. Recent template adalah template yang pernah kita gunakan. Simple template adalah template-template yang disediakan secara sederhana. Ya, yang terakhir ada my template, yang mana template ini adalah milik kita pribadi atau kita download secara individu. Tidak ada bawaan dari Microsoft Access. Lalu di bawahnya ada aset, yang mana aset ini sendiri menyimpan banyak hal. Microsoft Access aset ini menyimpan di dalamnya ada template, data, dan lain-lain. Lalu ada kontak, isu dan task, non-profit, dan project. Lalu untuk membuat data baru, kita tinggal memilih di sini. Karena di sini saya baru mau memulai, kita pilih blank database, lalu klik create. Kita tunggu. Oke. Nah, setelah masuk di sini, kita bisa menambahkan tabel di sini. Nah, di sini kita tinggal menambahkan isi tabel tersebut. Ada teks, number, currency, tanggal dan waktu, yes or no, lookup relationship, dan rich text, memo, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke home, ke view dulu. Yang mana view ini sendiri merupakan bentuk desain yang kita inginkan bisa kita ubah di view. Di file sendiri ada add text, number, currency, date, yes, nomor, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke menu home. Di sini ada menu paste, cut, copy, format, dan lain-lain.
Yang pasti jelas fungsi yang ada di sini sama dengan di Microsoft Access, Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint. Lalu di sini ada tambahan refresh all yang dimana fungsinya adalah untuk memperbarui database yang telah kita buat. Lalu ada save untuk menyimpan, total untuk menghitung total dari data kita. Lalu more untuk menambahkan berbagai hal di sini. Lalu ada find untuk menemukan sesuatu, select untuk memilih atau select untuk memilih ya. Go to untuk pergi ke. Lalu ada pengaturan gaya teks, ada ukuran. Ini sama seperti Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Lalu kita masuk ke create, yang mana di sini ada insert application part, yang mana digunakan untuk menambahkan aplikasi untuk mempermudah dalam pembuatan database. Lalu ada table untuk menambahkan tabel desain untuk mengubah desain dari tabel. Ada SharePoint list, yang mana di sini juga tersimpan kata kunci untuk menemukan data-data. Ada query wizard dan query design. Lalu ada form design, dan blank form. Yang mana form ini sendiri sama dengan yang lainnya. Form design tentunya digunakan untuk mengubah desain dari form itu sendiri. Ada blank form juga untuk form kosong. Ini kurang lebih sama. Ada report untuk pelaporan data, basic report of the data in the current query or table. Untuk membuat basic data dari currently query or table data. Lalu ada report design atau desain laporannya. Ada blank reportnya juga. Lalu ada labelnya. Lalu ada micro, modul, class, modul, visual, dan lain-lain. Kita masuk ke external data. External data ini digunakan untuk mengimport atau mengekspor data dari aplikasi lain. Misal di sini kita bisa menyimpan save import yang telah kita import dari Excel, Access, dan lain-lain. ODB, database, dan lain-lain. Ada text, file, XML, more, dan lain-lain. Save export, kita bisa menyimpan dengan export, lalu Excel, text file, XML, PDF atau XPS, email, atau lain-lain. Lalu kita juga bisa membuat email dan memanage reply. Ada database tool, ada company and referral database, yang mana fungsinya untuk memperbaiki database. Ada visual basic untuk mengedit visual basic elite. Ada run micro untuk menjalankan fungsi mikro. Relationship digunakan untuk berbagi dengan orang banyak. Ada object dependence, ada database documenter, analyzer performance, analyzer table, yang mana fungsinya hampir sama dengan Excel. Database documenter digunakan untuk mendokumentasi semua dokumen. Analyzer performance untuk menganalisa performa. Analyzer table untuk menganalisa tabel. SQL Server, the Access Database, SharePoint, add-ins, dan lain-lainnya.
Lalu ada field untuk view, text, number, currency seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada table yang mana digunakan untuk mendesain, merubah, mendelete, memasukkan, mengupdate, mengembalikan data yang telah di-delete, dan nama mikro, relationship, object dependence. Jadi seperti itulah. Baiklah, guna aplikasi Microsoft Access ini sendiri ada banyak sekali, sehingga perlu beberapa waktu untuk memahami, mempelajari, dan tentunya ahli dalam bidang Microsoft Access ini. Saya sendiri merupakan mahasiswa yang baru belajar Microsoft Access, yang mana selama ini saya tahu tapi tidak mempelajari Microsoft Access. Sehingga jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya baru belajar. Dan jika ada hal-hal yang benar dan membenarkan, itu merupakan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.